Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Bagas dari Teknik Balikpapan 2017. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil perancangan saya, yaitu perancangan HVAC untuk coworking space di daerah Surabaya untuk UAS Sistem Tata Udara dan Refrigerasi. Nah, berikut adalah outline yang akan saya bawakan, yaitu perhitungan cooling load, psychometric chart, PV diagram, dan perancangan ducting. Yang pertama adalah perhitungan cooling load. Jadi di sini yang pertama adalah saya membuat desain dari ruangan saya menggunakan software 3D modeling. Di sini ada coworking space, di mana di sini coworking space-nya berada pada lantai 5. Kemudian dengan ukuran 9 meter dikali 7 meter dengan tinggi 3 meter. Nah, kapasitas coworking space ini 12 orang, di mana 10 orangnya merupakan pengunjung dan 2 orangnya merupakan orang yang bekerja di coworking space. Dengan RH design atau relative humidity 60% dan temperatur design 24 derajat Celcius. Di mana lokasinya Surabaya, yang di outside-nya atau outdoor itu relative humidity 80% dengan suhu tertingginya 35 derajat Celcius, 95 derajat Fahrenheit. Kemudian ini ada keterangan-keterangan lain mengenai bangunan saya, untuk material bangunannya seperti apa, material jendela, kemudian ukuran-ukuran jendela dan pintu, dan keterangan-keterangan yang bisa langsung dibaca. Nah, selanjutnya perhitungan cooling load. Jadi pada perhitungan cooling load ini terdiri dari beberapa perhitungan. Yang pertama, kita menghitung grand room total heat yang terdiri dari room sensible heat dan room latent heat, dan grand total heat. Jadi grand total heat ini bedanya adalah dia penjumlahan antara grand room total heat dengan outside air heat, di mana outside air heat ada yang sensible dan ada yang latent. Kemudian untuk perhitungan pertama yaitu beban transmisi dinding luar, di mana beban transmisi dinding luar persamaannya bisa dilihat seperti pada presentasi, yaitu dengan rumus U kali A dikali CLTD. Nah, U-nya ini didapat berdasarkan tabel dari material penyusun dinding. Misalkan ada semen plaster, brick, dan semen plaster lagi, dengan total U sama dengan 0,71, sehingga didapatkan Q sensible-nya yaitu 160,48 kali CLTDC. Nah, untuk menentukan CLTDC tadi, ini kita tentukan berdasarkan lokasi, kemudian jam terpanas yang kita asumsikan, serta arah dari mana matahari mengenai dinding. Misalkan pada saya, matahari itu mengenai barat, dinding dari depan dan belakang yaitu dari barat dan timur, dengan nilai LM-nya yaitu -1 untuk barat dan timur, dan untuk CLTDC-nya itu juga bisa kita lihat di literatur dari buku, yaitu pada west itu sekitar 11 dan pada east yaitu 12. Nah, kemudian ini merupakan untuk perhitungan menentukan TO untuk CLTDC tadi. Jadi TO-nya itu di sini ada TO max dikurang TO max min TO min per 2, di mana TO max ini merupakan suhu outside yang paling maksimal di Surabaya itu 35 derajat Celcius atau 95 Fahrenheit, dengan TO minimalnya dari Surabaya dibagi 2, kemudian didapatkanlah 92,3 derajat Fahrenheit. Nah, kita akan mendesain dengan 75,2 derajat Fahrenheit, maka didapatkan nilai CLTDC dengan formula yang sudah ada, yaitu CLTDC-nya itu sebesar 30,25 derajat Fahrenheit, itu untuk yang arah timur. Kemudian untuk yang arah barat, ini nilainya ini yang tadi 11-nya ini dari yang di tabel, kemudian yang ini juga kemudian ini maksudnya 12 ya, saya salah nulis. Terus didapatkan dengan Q sensible antara barat dan timur
1422 watt dengan 799,55 watt. Kemudian didapatkan total beban transmisi luarnya yaitu 1502,27 watt. Kemudian ada beban partisi dinding dalam. Nah, dinding dalam ini sama, jadi kita harus menentukan R-nya itu kita bisa mencari di tabel. Nah, saya menggunakan material dinding gypsum, jadi U-nya itu sudah didapatkan yaitu 2,2 watt per meter kuadrat Celcius dengan didapatkan Q sensibelnya 231 watt. Kemudian untuk beban partisi atapnya, jadi kan kamar yang coworking space tadi berada pada lantai 5, tidak langsung bertemu dengan sinar matahari, sehingga beban partisi atapnya dihitung, di mana saya menggunakan jenis ceiling atau atap yang sudah saya lingkarkan dengan gambar biru ini. Nah, didapatkan Q sensibelnya yaitu 506,52 watt. TD di sini merupakan temperature difference, yaitu antara outside dengan room yang kita desain. Kemudian ada beban transmisi pintu dan jendela atau konduksi dari pintu dan jendela. Nah, di sini saya menggunakan bahan kayu, di mana R untuk pintu dari kayu itu 1,07 nilainya, sehingga didapat U-nya yaitu 0,94. Dan untuk jendela saya terbuat dari bahan glass dengan U sama dengan 1,07, sehingga didapatkan dengan formula QS sama dengan UA kali CLTDC. Nah, CLTDC-nya sama seperti perhitungan yang tadi. Kemudian kita bisa menentukan nilai CLTD-nya itu dari jam yang kita asumsikan, yaitu misalkan pada kasus saya di sini jam 13 ketika suhu Surabaya sedang tinggi-tingginya, dan didapatkan nilai CLTDC yaitu 26,2 derajat Fahrenheit. Kemudian kelanjutannya itu kita bisa menentukan color sensibelnya, di mana color sensibelnya untuk pintu dengan ukuran sekian bisa didapatkan 388,26 watt, dan untuk jendela, di mana jendela yang saya gunakan itu seperti tadi gambar, ada 2 jendela ukuran 2x05 dan 1 jendela kecil ukuran 2x0,2, itu sekitar 186,55 watt, sehingga total beban konduksi antara pintu dan jendela yaitu 574,81 watt. Selanjutnya kita akan menghitung beban radiasi dari sinar matahari melalui jendela, di mana sudah konsepkan seperti yang kita lihat, QS sama dengan SHGF dikali A kali SC kali CLF. Di sini saya mengasumsikan shading koefisiennya 1 karena berada pada di tempat terang. Kemudian nilai dari yang saya gunakan ini karena lokasi saya ada di 7 derajat dan saya mengambil arah timur dan barat, jadi diinterpolasi sehingga didapatkan nilai dari 229 dan 224, yaitu 225,25 untuk SHGF-nya atau Sensible Heat Gain Factor. Kemudian untuk selanjutnya yang kita memakai di yang 13 ini, kita bisa mendapatkan Q sensibelnya yaitu 55,45, di mana CLF atau cooling load factor ya kita bisa tentukan dari tabel yang sudah ada. Nih, jam 13 0,35. Nah, ini 0,35 didapatkan QS 55,45 watt. Kemudian beban infiltrasi. Jadi untuk beban infiltrasi ini berdasarkan CFM, dan ada juga yang jadi berdasarkan CFM. Jadi untuk yang sensibel, CFM dikali dengan perbedaan temperatur luar dan dalam dikali 1,1, sedangkan untuk yang laten itu menggunakan WD, yaitu yang bisa kita temukan di psychometric chart. Nah, kemudian didapatkan untuk beban infiltrasi color sensibelnya 340,835 watt, sedangkan untuk color latennya ini
sekitar 131,95 watt. Nah, jadi nanti nilai psikometrik chartnya itu kan yang paling tertinggi kan diambil WD-nya, misalkan di desain kan 75,2 itu dengan relative humidity 60%. Dan kalau saya itu paling maksimalnya itu outside temperature-nya 35 derajat Celcius atau 95 derajat Fahrenheit dengan relative humidity 80% dan dikurangi keduanya sehingga didapat W difference-nya itu 124 gram per LB. Nah, kemudian untuk beban penerangan di sini saya menggunakan 20 bohlam dengan daya 10 watt selama 8 jam dengan faktor Fs 1,3. Saya didapatkan color latennya itu 106,4 watt. Tuh. Ini untuk CLF-nya kita lihat lagi di tabel. Kemudian ada beban peralatan listrik. Karena coworking space kita harus memperhitungkan diantaranya ada dispenser yang digunakan untuk minum, kemudian ada handphone, ada laptop, dan adapter dengan jumlah 12 sesuai dengan jumlah orang yang ada di coworking space. Hingga didapatkan calor laten sama dengan 1027,44. Nah, nilai koefisien latennya ini didapat dari tabel 4,7. Kemudian ada beban panas penghuni. Jadi di sini ada calor sensibel dari penghuni dan calor latennya. Untuk calor latennya karena kita merupakan office dengan setting lampu yang terang untuk pekerjaan ringan, kita calor latennya itu nilainya 640 dikali dengan jumlah penghuninya. Kemudian untuk calor sensibelnya nilainya 185. Sehingga didapatkan nilai QS sama dengan 1776 watt. Dengan CLF-nya di sini di antara 75 sampai 90 atau 75 sampai 85. Jadi saya mengambil di 80 atau 0,8. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan nilai grand total room heat-nya, di mana kita bisa menghitung room sensible heat dulu, kemudian room latent heat. Untuk room sensible heat itu kita bisa jumlahkan dari komponen-komponen ini. Untuk laten kita jumlahkan dari komponen-komponen ini, didapatkan kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total 8,5 kW. Kemudian kita cari RSHF-nya, didapatkan kurang lebih 0,6 atau 60%. Kemudian untuk grand total heat-nya ini ditambahkan dengan outdoor air heat sensible dan outdoor air heat latent. Nah, untuk nilainya ini didapatkan dari formula 25 dikali N, di mana N ini jumlah orang dikali temperature difference dikali 1,08 yang sensible, sedangkan untuk yang laten menggunakan W difference dengan dikali 0,68. Dan kita dapatkan total dari grand total heat-nya itu 6,046 kW. Grand latent heat-nya 6,046 kW, sensible heat-nya sekian, sehingga didapatkan total 12,9137 kW. Nah, kemudian kita juga mencari nilai mixture air temperature setelah menghitung ini semua dengan formula yang telah ada di buku carrier. Formulanya agak panjang, jadi saya langsung tulis hasilnya yaitu 77,86 derajat Fahrenheit. Nanti mixture air temperature ini kita gunakan untuk psychometric chart. Nah, selanjutnya ada psychometric chart. Nah, jadi kan saya mendesain untuk RH 60% dengan temperatur 24 derajat Celcius atau 75,2 derajat Fahrenheit. Nah, kita tarik garis yang hijau ini. Jadi titik awalnya ini di RH 60% dengan 75,2 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk titik ujungnya ini yaitu dari temperatur outside dengan relative humidity outside dari kota yang sudah kita rancang, yaitu Surabaya. Nah, dari sini kita tarik garis lurus, didapatkan juga nilai dari W, di mana nanti hasil pengurangan di antara keduanya menjadi nilai WD, yaitu
202 kurang 78 atau kurang lebih sekitar 124. Kemudian nanti kita menarik temperatur yang kita rancangkan di sini nih 75,2. Nah, kemudian kita letakkan garis RSHF yang sudah kita punya. Jadi RSHF nilai saya itu kan 0,5 ya. Nah, itu saya sudah menarik garisnya lalu saya plot ke sini di 75,2 derajat Fahrenheit dan saya tarik lurus. Nah, sehingga ini garis yang hitam ini merupakan garis RSHF saya. Kemudian setelah garis RSHF ada garis GSHF, di mana garis GSHF ini berada pada yang gambar kuning ini. Nah, yang gambar kuning ini kita letakkan di titik mulanya di mixture air temperatur, lalu kita tarik garis lurus hingga menyentuh garis saturasi. Nah, kemudian setelah pertemuan yang kita dapatkan, kita bisa mendapatkan ini yang di sini ada TADP atau nantinya kita gunakan sebagai T evaporator. Kemudian ada TDB yang nilainya 50 derajat Fahrenheit. Kemudian ini mixture air temperatur untuk meletakkan garis GSHF tadi. Kemudian di sini ada T outside, di mana ini merupakan suhu tertinggi dari Surabaya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan entalpi yaitu 30 BTU per pound. Nah, kemudian ada PV diagram. Jadi setelah tadi kita mendapatkan dari cooling load grand total heat, ini nantinya akan menjadi nilai QE. Kemudian untuk T kondensornya, saya mengasumsikan T outside Surabaya dengan ditambahkan 10 derajat Celcius, di mana T kondensornya menjadi 45 derajat Celcius. Kemudian untuk T evaporatornya seperti yang ada di psychometric chart, saya menggunakannya 45 derajat Fahrenheit atau 7,22 derajat Celcius. Nah, ini merupakan gambar PV diagram saya. Kemudian kita selanjutnya menentukan pressure dan enthalpy di setiap titik, di mana pada P1 yaitu ketika 7,22 derajat Celcius didapatkan 1018,82 kPa, merupakan hasil interpolasi dari 8 derajat Celcius dan 7 derajat Celcius. Nah, titik 1 ini berada pada fase saturated vapor. Karena pada fase saturated vapor, jadi kita bisa mendapatkan enthalpy atau H1 itu pada saturated vapor atau gas pada 7,22 derajat Celcius, dan didapatkan nilai H1-nya ini yaitu 516,26 kJ. Kemudian pada titik 3 dan 4, jadi kita mencari titik 3 dulu. Nah, titik 3 ini kan kita pertama tentukan pressure-nya, didapatkan sekian, nanti kemudian kita juga tentukan H3-nya, di mana H3 sama dengan ini sebenarnya HF atau pada fase saturated liquid. Jadi pada fase saturated liquid atau HF ini, mohon maaf ini di sini masih HG, saya belum ganti. Didapatkan nilai H3-nya 286,31. Nah, H3 dan 4 nilai entalpinya itu sama. Bisa kita lihat di grafik. Nah, sehingga H3 sama dengan H4. Nah, untuk nilai-nilai tadi itu saya menggunakan refrigeran R32. Ini untuk propertiesnya bisa saya langsung cari di tabel-tabel ini, sehingga saya bisa dapat nilainya satu persatu. Kemudian dari nilai-nilai tadi kita bisa menentukan nilai dari M dot-nya, di mana QE yang kita gunakan ini yang tadi hasil cooling load-nya, terus kita menggunakan CP udara, kemudian didapatkan nilai M dot-nya yaitu 0,34 kg per second. Nah, setelah kita menentukan nilai M dot, kita bisa mendapatkan hasil calor laten, di mana M dot dikali entalpi 1 dikurang entalpi 4, dan didapatkan nilai 78 kW kurang lebih. Dan didapatkan nilai koefisien performance-nya itu sekitar 6,054.
Selanjutnya adalah perancangan ducting pada ruangan. Nah, untuk perancangan ducting pada ruangan yang ditentukan pertama kali adalah luas ducting, di mana tahapannya yaitu kita memperhitungkan kebutuhan CFM. Di sini CFM bisa dihitung berdasarkan temperature difference, berdasarkan jumlah orang atau jumlah pengunjung dalam satu ruangan. Namun bisa juga dengan berdasarkan atau base-nya itu dari luas area ruangan. Karena saya telah memperhitungkan dengan dua cara tadi, nilai CFM saya masih terlalu kecil, jadi saya berlandaskan pada luas ruangan. Dan didapatkan nilai CFM yang saya butuhkan yaitu 750 CFM. Kemudian saya memilih AHU merek AAON dengan tipe V2 dengan kapasitas 800 CFM. Spesifikasinya bisa dilihat di samping. Kemudian kita juga harus menentukan kecepatan udara. Nah, di sini pada buku carrier sudah ada rekomendasi kecepatan udara atau FPM sesuai dengan kebutuhan dari ruangan tersebut. Misalkan saya coworking space. Nah, coworking space ini kan lebih ke libraries atau office gitu kan. Jadi saya memilih 1200 FPM. Kemudian ada luas ducting, di mana luas ducting ini formulanya yaitu CFM dibagi FPM, sehingga didapatkan luas ducting atau area ducting saya 0,67 feet square. Selanjutnya geometri dan material ducting. Jadi saya memilih material steel galvanis dengan alasan lebih banyak di pasaran, kuat, terus tidak mudah berkarat. Kemudian geometri ducting yang saya pilih, saya memilih rectangular ducting dengan R per D 1,25 karena manufaktur untuk rectangular ducting ini lebih mudah dibandingkan dengan yang lingkaran. Karena untuk coworking space, kalau untuk yang lingkaran menurut saya terlalu kompleks dan terlalu mahal, walaupun memang frictionnya lebih kecil. Kemudian ini ada penentuan dimensi ducting. Jadi setelah kita mendapatkan duct area tadi, kemudian kita pilih menggunakan tabel 6 seperti di sini nih. Saya akan nilainya 0,67. Nah, kita cari yang paling mendekati yaitu 0,65, di mana untuk ducting yang tadi yang rektangular itu 10 kali 10. Nah, kalau misalkan kalian mau buat yang lingkaran bisa 10,9. Kemudian setelah kita mendapatkan initial duct size tadi 10 kali 10, kemudian kita tentukan pressure loss. Friction loss-nya ini friction loss rate sih sebenarnya. Ini di pada chart 7. Nah, chart 7 ini kita bisa lihat nih. Kita menggunakan nilai CFM nih 800. Kemudian kita juga menggunakan nilai diameter yang tadi nih, kan karena di sini kan menggunakan diameter yaitu 10,9. Kemudian ketemu titiknya, ditarik garis lurus, dapat nilainya yaitu friction loss-nya 0,011 InWG per 100 feet. Nah, selanjutnya ini adalah layout ducting dan posisi diffuser saya pada ruangan yang telah saya rancang. Jadi saya membuat atau mendesain dengan satu ruangan ini dengan 8 diffuser, di mana setiap diffuser kapasitas udaranya yaitu 100 CFM. Nah, selanjutnya, ini penentuan dimensi duct, yaitu penentuan setiap duct area dan duct size. Jadi di sini saya menggunakan metode equal friction untuk menentukan setiap duct area dan duct size yang mengacu pada tabel 6 dan tabel 13 buku carrier. Nah, bisa kita lihat nih, kembali ke gambar ya. Jadi aliran udaranya di sini kan dari AHU ini 800 CFM. Kemudian ke A masih 800 CFM. Ketika ke B ini sudah terpotong 200 CFM sehingga 600 CFM. Kemudian ketika ke C di sini sudah terpotong 300 CFM karena ada 3 diffuser. Kemudian dari sini 300, 200 dan 100. Nah,
Kemudian kita tulis dalam sebuah tabel untuk CFM-nya dari A, B, hingga C3. Nah, di sini CFM capacity-nya berdasarkan ini aja sih, dari berapa persennya nilai ini ke nilai awalnya gitu. Kemudian setelah kita menemukan persenannya, kita bisa menentukan dark area persennya dari tabel 13. Nah, di sini misalkan seperti pada yang A ke B nih, ini kan 75%. Nah, bisa kita lihat nih 75%, sininya 80,5, sehingga kita tulis 80,5 dan seterusnya seperti itu. Kemudian areanya itu bisa kita dapatkan dari tabel 6. Nah, nanti tinggal dikali-kali aja. Jadi kan awalnya 0,67 dikali 80,5, 0,54 atau 0,67 kali 45,5 jadi 0,3 dan seterusnya. Kemudian dark size-nya ini mengacu pada tabel 6 yang ada di buku carrier. Jadi misalkan nih ini 0,67, itu kita bisa lihat yang saya bulat ini, yang paling mendekati kan 0,65, jadi 10 kali 10. Kemudian atau nih 0,54, yang paling mendekati ini kan 0,52, ya kan? Jadi di sini bisa 10 dikali 8 gitu. Ini 0,52, 10 kali 8. Kemudian untuk penentuan, nah nanti dicari dark areanya yang ukurannya tidak terlalu berubah ya, jadi kayak ada polanya gitu ya, 10, 10, 8, 8, 6. Kemudian kita tentukan friction loss. Nah, friction loss ini tuh sama nilainya itu berdasarkan rancangan kita ya. Jadi kan tadi kan saya seperti ini ya rancangannya. Ini satu line, kemudian ada elbow baru masuk ke sini kan. Nah, sehingga didapatkan panjang ekuivalen lengnya itu 29. Nah, kemudian dikalikan dengan nilai dari friction rate yang tadi tuh yang ada di chart 7. Nah, yang ada di chart 7 kemudian didapatkan total loss-nya 0,0319. Nah, untuk tabel ini digunakan untuk menentukan nilai dari elbow-nya. Kan tadi sudah diinformasikan kalau dark size saya ini ada di 6 kali 8 dari B ke C1. Nah, di sini ada 8 kali 6. Untuk yang saya gunakan R per D 1,25 didapatkan ekuivalen lengthnya 3. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu ada 4 kesimpulan, yaitu nilai grand total heat yaitu 12,91 kW dengan PV diagram yaitu koefisien performance-nya 6,054. Kemudian untuk ducting design-nya itu kita bisa dapatkan kapasitas AHU, kecepatan dari AHU-nya yaitu 1200 fpm, area ducting-nya 0,67 feet, kemudian initial duct size-nya itu 10 kali 10 dengan daya motornya setengah HP, fan 1 buah dengan diameter fan-nya 10 inci. Kemudian kita bisa mendapatkan psychometric chart-nya ini dengan relative humidity yang dirancang 60% dan 75,2 derajat Fahrenheit, RSIF 0,6, GSIF 0,5, nilai W difference-nya 124, TADP 7,22 derajat Celcius, dan TDB 50 derajat Fahrenheit. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf karena ada beberapa kesalahan pengetikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.